Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Warisna Hernita, BP 191023-2005. Saya dari kelompok 4 Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Tanah B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Zahra, nomor BP 1910231039 dari kelompok 4 Fisiologi Tumbuhan Tanah B. Perkenalkan, nama saya Alhidayati Maulana Anwar, nomor BP 1910232026 dari kelas Tanah B. Baiklah, saya akan menjelaskan apa arti dari klorofil. Kata klorofil berasal dari bahasa Yunani, yaitu kloros yang artinya hijau dan pilos yang artinya daun. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam fotosintesis. Klorofil memberikan warna hijau pada daun, pada tumbuhan hijau dan alga hijau, tetapi juga dimiliki oleh berbagai alga yang lainnya dan beberapa kelompok bakteri fotosintetik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu peran dari klorofil. Pertama, dalam fotosintesis. Klorofil ini bertindak untuk menarik elektron dari cahaya matahari agar terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai pengabsorpsi energi dari sinar matahari menjadi molekul yang berenergi tinggi dan melepaskan elektron dari molekul air dan proton dari oksigen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan letak dari klorofil. Klorofil terletak di sel tanaman, yaitu di bagian kloroplas, yang dimana khususnya terletak di bagian tilakoid, seperti gambar di atas ini. Baik, selanjutnya yaitu sifat fisik dan sifat kimia klorofil. Sifat fisik klorofil yaitu menerima dan memantulkan cahaya dengan gelombang yang berlainan. Nah, klorofil biasanya menyerap cahaya dengan panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Nah, kemudian sifat kimianya yang pertama yaitu tidak larut dalam air, melainkan klorofil ini dapat larut di dalam pelarut organik berupa seperti etanol dan kromofom. Kemudian inti magnesium akan tergeser oleh dua atom hidrogen apabila dalam keadaan asam, sehingga terbentuknya senyawa baru yang bernama fenofilin yang berwarna coklat. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam pigmen warna. Saya akan menjelaskan pigmen warna ada 4, yaitu yang pertama klorofil, yang kedua ada karotenoid, yang ketiga ada antosianin, dan yang keempat ada pigmen khusus untuk alga. Baik, yang pertama yaitu klorofil. Nah, klorofil ini merupakan pigmen kehijauan yang terdapat dalam tumbuhan. Klorofil ini merupakan salah satu pigmen yang berperan penting dalam proses fotosintesis sehingga fotosintesis itu bisa terjadi. Klorofil dapat menyerap sinar matahari kemudian diubah menjadi energi untuk seluruh bagian tumbuhan. Nah, energi ini dapat diserap melalui gelombang sinar merah dan sinar biru. Sedangkan untuk gelombang sinar hijau, klorofil tidak terlalu bisa menyerapnya dengan baik. Dan klorofil ini terbentuk di kloroplas yang terdapat pada daun. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pigmen karotenoid. Nah, pigmen karotenoid ini merupakan pigmen yang memberi warna merah, orange, dan kuning. Nah, pigmen karotenoid ini contohnya salah satunya adalah karoten, yaitu memberi warna orange pada wortel. Nah, pigmen karotenoid ini tidak larut dalam air dan letaknya itu ada di dalam membran sel, yaitu di dalam membran kloroplas. Nah, pigmen karotenoid ini tidak bisa mentransferkan energi yang diserapnya langsung ke dalam proses fotosintesis, melainkan harus dilewatkannya dulu ke dalam klorofil. Dan jenis energi yang diserap oleh pigmen karotenoid ini adalah energi yang tidak dapat diserap oleh klorofil. Dan pigmen karotenoid ini juga merupakan salah satu yang berfungsi sebagai fotoprotektor, yaitu yang melindungi tanaman dari sinar matahari yang berlebih pada saat cuaca panas terik atau cuaca yang sangat panas. Yang ketiga yaitu pigmen antosianin. Nah, pigmen antosianin ini berbeda dengan pigmen klorofil dan karotenoid karena pigmen antosianin ini dapat larut di dalam air. Pigmen antosianin ini diproduksi di dalam sitoplasma kemudian disimpan di dalam vakuola. Pigmen ini berwarna merah dan pink dan dapat kita jumpai biasanya pada daun-daun bunga, pada buah-buahan yang berwarna merah, contohnya apel, dan pada daun-daun yang ada pada musim gugur. Nah, pigmen ini menyerap energi melalui gelombang berwarna biru dan hijau. Kemudian pigmen ini sama seperti pigmen karotenoid, yaitu berlaku seperti pigmen aksesoris karena pigmen ini itu tidak
hanya sebagai pelengkap pada proses fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu pigmen vicobilin. Nah, pigmen vicobilin ini tidak terdapat di dalam tumbuhan tingkat tinggi, tetapi terdapat di dalam alga, cyanobacteria, dan rhodophyta. Nah, pigmen ini berwarna kebiruan dan ada yang berwarna merah juga. Pigmen ini larut di dalam air dan terdapat di dalam sitoplasma. Tapi selain terdapat di dalam sitoplasma, pigmen ini juga terdapat di dalam stroma yang ada pada kloroplas. Nah, pigmen ini sekali lagi tidak terdapat di tumbuhan tingkat tinggi, hanya terdapat di alga saja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis klorofil. Klorofil ini dibagi menjadi klorofil A, B, C, serta klorofil D. Klorofil A adalah suatu senyawa kompleks yang terletak di antara magnesium dan porfin yang di dalamnya terdapat cincin V. Klorofil ini akan menghasilkan warna hijau biru. Yang kedua yaitu klorofil B. Klorofil B ini adalah susunan klorofil yang kedua letak terdapat pada tumbuhan yang berwarna hijau. Biasanya dapat kita temui pada ganggang hijau chlorophyta. Klorofil ini akan menghasilkan warna hijau kekuningan. Selanjutnya yaitu klorofil C. Klorofil C ini biasanya sering kita jumpai pada ganggang coklat Phaeophyta dan klorofil ini akan menghasilkan warna hijau coklat. Yang selanjutnya yaitu klorofil D. Klorofil D ini biasanya kita jumpai pada ganggang merah Rhodophyta dan akan menghasilkan warna hijau merah. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar klorofil ini yaitu yang pertama pembawa faktor seperti gen dan hormon. Yang kedua yaitu adanya cahaya matahari. Klorofil akan terbentuk pada tanaman jika ada cahaya matahari yang mengenai langsung tumbuhan. Selanjutnya yaitu oksigen. Jika tidak ada oksigen, maka tanaman tidak dapat menghasilkan klorofil walaupun ada cahaya matahari. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Jika tidak ada karbohidrat, maka daun-daun tidak dapat menghasilkan klorofil. Yang selanjutnya yaitu unsur nitrogen, magnesium, dan besi. Jika kekurangan unsur-unsur ini, maka akan terjadi klorosis pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu air. Jika terjadi kekurangan air, maka akan terjadi juga disintegrasi klorofil pada tanaman. Baiklah, saya akan menjelaskan teknik deteksi klorofil. Yang pertama yaitu untuk spektroskopi, yang kedua spektrofotometer. Spektroskopi yaitu untuk secara kualitatif dan spektrofotometer secara kuantitatif. Saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri. Spektrofotometri adalah suatu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang.